Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to my channel. Kita lanjut pembahasan kita ya teman-teman mengenai cara mencari supplier pertama atau distributor pertama. Kalau kemarin beberapa waktu saya sudah upload gimana cara mencari supplier dengan cara kita datang ke toko ya teman-teman. Nah, tapi gini teman-teman, ada cara yang lebih efektif lagi. Karena gini, kalau misalnya kalian itu mencari supplier ya, supplier itu di toko-toko biasanya itu adalah sales retail atau sales resmi motoris. Ya, itu benar, itu memang dari supplier, sales distributor resmi ya. Tapi ada yang harganya itu lebih murah daripada sales motoris atau sales retail, yaitu sales grosir. Nah, untuk mencarinya itu gini teman-teman, kalian bisa datang ke pasar ya, atau ke grosir. Nah, kalian bisa simak video ini baik-baik ya teman-teman, kalian simak dulu video ini baik-baik, durasinya nggak panjang kok. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya teman-teman, ada beberapa mobil box yang parkir di beberapa grosir sama di samping pasar ya teman-teman. Nah, itu ini teman-teman, itu adalah sales grosir ya. Jadi cirinya sales grosir itu seperti itu. Dan ingat, video ini itu bisa diaplikasikan atau bisa diterapkan untuk mencari semua produk ya, produk rokok, produk makanan, food and drink, produk deterjen, pokoknya semuanya bisa. Nah, cirinya seperti ini. Ciri-cirinya kalau misalnya distributor, yang pertama dia itu menggunakan mobil untuk sales grosir ya. Kenapa? Karena kalau misalnya grosir itu kan sales grosir adalah sales yang bertugas untuk mengcover grosir dan toko-toko yang pengambilan produknya itu banyak, sehingga dia membawa produknya lebih banyak dong. Nggak mungkin kalau misalnya sales grosir itu bawa motor, itu nggak mungkin. Nah, kalau misalnya sales yang bawa motor itu namanya sales motoris. Tugas sales motoris itu mengcover daerah-daerah yang tidak bisa dilalui mobil dan mengcover daerah-daerah yang pengambilannya kecil ya. Jadi membuka NOO, New Open Outlet. Jadi tugasnya itu untuk melakukan distribusi atau pemerataan produk. Sedangkan grosir itu untuk melakukan push order ke grosir, seperti itu ya. Nah, setelah kalian itu ketemu misalnya nih, kalian mau mencari misalnya distributor produk Milku, susu Milku ya teman-teman. Nah, itu ada susu Milku, terus kalian harus ngapain? Setelah ketemu mobilnya, apa yang harus saya lakukan? Gimana cara ngomongnya? Nah, sebenarnya kalau misalnya untuk cara ngomong itu fleksibel ya. Jadi nggak harus bahasa baku itu, nggak, fleksibel aja sih. Ya tinggal ngomong aja kayak gitu. Nah, tapi gini, kalau misalnya kalian ingin melakukan pembelian ya, kan tinggal ngomong sama salesnya atau kalau enggak sama drivernya ya teman-teman. Kalian bisa minta nomor driver atau sales grosirnya langsung. Kalian bisa tanya MOQ-nya berapa mas kalau misalnya beli sama jenengan, sama masnya berapa kayak gitu. Karena kalau misalnya sales grosir itu, kalau misalnya kalian belinya sedikit ya teman-teman, itu pun harganya pun juga sama dengan harga sales motoris kayak gitu. Karena grosir itu dapat harga murah itu kenapa? Karena dia itu belinya banyak, kuantitinya itu banyak. Seperti itu. Ya, dalam dunia jualan yang namanya pembelian produk banyak, itu otomatis harga yang didapatkan itu lebih murah. Itu salah satu hukum pasar yang dari dulu sampai sekarang ya teman-teman. Di semua distributor pun juga seperti itu, diterapkan sistem seperti itu, namanya MOQ ya, atau minimal order quantity, seperti itu. Ya, itu cara kedua ya teman-teman. Jadi gini, yang pertama kan bisa datang ke pasar-pasar atau ke grosir, kan bisa stay ke tempat itu ya teman-teman. Kalau enggak gini, kalau misalnya kalian itu punya teman yang kerja di grosir ya, entah itu karyawannya atau karyawatinya, kalian tanya, sorry mbak, ini kalau misalnya sales Milku ini kalau misalnya kunjungan ke sini hari apa ya? Udah, kalian tanyanya cuma seperti itu aja. Nah, modusnya juga sama kalau saya, mbak, ini sales Milku datang ke sini hari apa? Mau ngapain mas? Mau ngelamar kerja, mau nitip lamaran? Udah selesai urusannya.
Yang penting orangnya datang, ya udah kita udah bisa dapat kontaknya ya enggak. Pokoknya untuk jangan bilang kalau misalnya kalian itu ingin beli produk langsung dari salesnya. Jangan bilang ya teman-teman. Maksudnya jangan bilang sama karyawan grosirnya, jangan apalagi kalian bilang sama owner grosirnya. Ya nanti pasti mereka kan menjawab, "Lah kalau kamu mau beli sama si sales grosir, terus yang beli di grosir saya siapa?" Kayak gitu. Jadi apa ya? Ya harus ada seninya ya teman-teman. Harus pinter-pinteran kita sih. Dan sebenarnya masih ada cara lain lagi yang lebih gampang untuk mencari distributor dan mencari alamat dan nomor WhatsApp distributor itu masih ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan. Dan saya pun akan share cara tersebut. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, ayo di subscribe terlebih dahulu ya teman-teman. Luangkan waktu 1 detiknya ya teman-teman untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah sini nih ya. Supaya saat saya upload videonya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Mungkin seperti itu video dari saya teman-teman. Makasih, see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.